Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program channel kita yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Keluarga besar adat Melayu tempatan 16 Kampung Tua Pasir Panjang Rempang Cate Batam Kepulauan Riau Kukuh tetap menyatakan menolak relokasi demi proyek strategi nasional atau PSN Eco City. Hal itu disampaikan meski pemerintah akhirnya memutuskan relokasi tetap di Pulau Rempang bukan Pulau Galang. Perwakilan keluarga besar Kampung Adat Melayu menuturkan tak mau digeser sedikit pun dari tanah kelahiran nenek moyang mereka. Apakah aksi perampasan tanah warga di Pulau Rempang merupakan pelanggaran hukum? Apakah pemerintah bertanggung jawab atas segala tindakan represif, intimidasi, hingga kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan aparat terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang? Apakah pemerintah wajib memulihkan dan mengembalikan hak-hak warga Rempang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan lawyer dari LBH Pelita Umat, Bung Akmal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Anggi? Alhamdulillah sehat. Bung Akmal sehat-sehat juga bukan? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah. walafiat. Baik Bung Akmal, lagi-lagi karena juga Bung Akmal posisinya lebih dekat dibanding kami semua ini yang menonton, dan kiranya kita tahu bersama Pulau Rempang adalah pemilik hak atas tanahnya. Mereka telah menempati tanah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum Republik Indonesia ini sendiri berdiri. Apakah aksi perampasan tanah warga di Pulau Rempang oleh pemerintah karena hal itu merupakan pelanggaran hukum dan kezaliman yang besar, Bung Akmal? Ya, benar bahwa memang masyarakat Kampung Tua yang ada di Rempang itu, yang diberitakan ada 16 titik itu, memang sudah menempati wilayah tersebut secara turun-temurun. Bahkan dalam salah satu keterangan disebut sudah 6 sampai 7 generasi mereka sebenarnya di sana. Ada yang mengatakan dari 1700-an, dan yang sekarang ini yang sering diberitakan adalah dari tahun 1834. Mereka itu sudah ada sebelum kita ini ada. Sebelum Republik ini ada, sebelum Otorita Batam ada, sebelum BP Batam ada. Mereka sudah ada di sana. Nah, oleh sebab itu, mereka lah yang lebih dulu menempati wilayah tersebut. Namun, ya kita tahu karena ada program PSN seperti yang terjadi belakangan ini, Rempang akan disulap menjadi Rempang Eco City, dan dikatakan bahwa mereka tidak punya sertifikat atas tanah-tanah mereka di sana. Tentu ini menjadi perhatian kita semua. Ya memang betul, mereka dikatakan tidak punya sertifikat atas kampung-kampung mereka atau tanah-tanah mereka di kampung. Namun kalau kita jujur dan adil ya, kalau kita jujur dan adil, ternyata sebagaimana diberitakan itu, ada diberitakan di TV One News, ya, di tv1news.com pada hari Rabu tanggal 27 September 2003 yang lalu, kemarin ya, kemarin itu diberitakan bahwa Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan lahan HPL Pulau Rempang atas nama BP Batam itu ternyata belum diterbitkan. Itu ternyata belum diterbitkan. Sementara kita tahu bahwa ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 49 Ayat 1. Itu tentang perbendaharaan negara, itu menyebut bahwa seluruh barang milik negara atau milik daerah berupa tanah ya, yang dikuasai pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah tersebut. Harus disertifikatkan. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya dipertanyakan terkait dengan sertifikat mereka itu
mana, maka tentu kita juga harus adil ya. Kita juga bisa mempertanyakan hal tersebut kepada pihak pemerintah daerah, khususnya pihak BP Batam. Nah, oleh sebab itu bila mana dalam konteks seperti ini ada dalam tanda kutip ya pemaksaan ya, sebagaimana kita lihat kemarin di berita-berita, begitu banyak ya aparat gabungan merangsek masuk yang katanya adalah untuk pengukuran. Ini kan kezaliman yang nyata ya, kezaliman yang nyata. Ya, sehingganya kemudian kita berharap ya ini seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya. Begitu Bung Anggi. Baik, Bung Akmal. Kemudian tadi juga Anda katakan apakah pemerintah telah menjadi penyebab atas segala tindakan represif, intimidasi hingga kekerasan yang dilakukan oleh tim gabungan aparat terhadap masyarakat Pulau Rempang dan Galang, yang ada juga statement mengatakan kita tidak menggunakan senjata tapi dipiting atau dipeluk dengan sekuat tenaga. Itu bagaimana Bung Akmal? Ya, itu terminologinya terserah lah ya. Tapi semua mata sudah bisa melihat ya. Bagaimana kemudian tim gabungan memaksa masuk ke kampung mereka dengan seragam lengkap, dengan senjata, maksud saya itu dengan gas air mata. Tentu ini akan meninggalkan dampak psikis dan trauma mendalam bagi masyarakat di sana. Dan kita perlu tahu bahwa dampak psikis itu bukan hanya bagi mereka yang sudah dewasa dalam hal ini. Ada di sana kaum rentan, ada di sana orang-orang tua, ada di sana itu perempuan, ada di sana itu anak-anak. Ya, bahkan dalam berita itu kita lihat bagaimana mereka berhamburan, ketakutan mereka itu keluar dari sekolah mereka. Dan itu terjadi ketika mereka sedang bersekolah. Dan bahkan ada juga balita. Nah, ini yang terjadi begitu, Bung Anggi. Baik, apakah pemerintah wajib memulihkan dan mengembalikan hak-hak warga Rempang, membebaskan yang ditahan, serta menghentikan tindakan kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun, Bung Akmal? Ya, jelas ya, ini harus dipulihkan. Kan sebelumnya sudah ada pengakuan itu dari Menteri Investasi Pak Bahlil. Dia katakan bahwa secara kolektif itu ada kekeliruan komunikasi di awal. Dan katanya ke depan lebih mengedepankan kekeluargaan, lebih humanis, lebih soft. Namun beberapa hari belakangan ini kita melihat ada juga berita bahwa masyarakat di Rempang itu berinisial BT itu ternyata mendapatkan surat dari Polsek Galang itu tertanggal 25 September 23 yang lalu. Setelah dikonfirmasi ke Polresta itu dikatakan bukan pemanggilan tapi klarifikasi. Hari Rabu itu kita lihat juga berita ada 2 orang ditangkap yang diduga menyebarkan berita bohong terkait Rempang. Nah, kejadian-kejadian seperti ini kan ya kita menganggap tidak seperti yang dijanjikan. Dijanjikan kan akan lebih kekeluargaan, akan lebih humanis, tapi yang terjadi seperti itu. Nah, kita berharap ya pemerintah dalam hal ini apa yang dijanjikan ya itulah yang dilaksanakan. Itu Bang Anggi. Baik, Bung Akmal. Jadi konflik antara warga Rempang dan pemerintah ini bermula ketika adanya wacana Rempang Eco City. Dan apakah memang pemerintah harus menghentikan proyek Rempang Eco City dan investasi perusahaan asal Cina, khususnya Xinyi Glass Holding Limited, Bung Akmal? Iya, Bung Anggi. Ya, saya berharap ya ini proyeknya ini dihentikan saja. Kenapa? Karena ini belum apa-apa sudah merugikan masyarakat ini. Belum apa-apa sudah merugikan masyarakat. Ruginya itu baik secara materi, secara psikis, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita lihat berita CNBC Indonesia ya pada tanggal 15 September 2023 yang lalu, itu Kepala BP Batam ternyata datang ke pusat, datang ke Jakarta untuk meminta dana kepada Menteri Keuangan.
sebesar 1,6 triliun. Dan itu angka yang besar. Dan itu akan membebani APBN. Dan untuk apa dana itu? Dana untuk merelokasi 3 kampung tua yang ada di Rempang. Jadi sebenarnya terkait dengan pelaksanaan proyek ini, masyarakat itu digeser atau direlokasi dengan menggunakan uang masyarakat juga. Ini kan double kerugiannya ini. Sementara untungnya ya belum jelas. Oh, ruginya sudah jelas, untungnya ya untung ruginya sudah jelas, untungnya tak ya tidak jelas. Nah, oleh karena itu, Bu Anggi, saya berharap proyek ini dihentikan saja, ya, terkait dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah, misalnya akan membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya, akan memberikan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup mereka. Saya berpikir bahwa karena memang ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, harusnya yang lebih didahulukan itu adalah apa yang dijanjikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sekolahkan dulu mereka, berikan mereka anak-anak mereka itu beasiswa, berikan mereka rumah yang layak sebagai pengganti atau relokasinya, berikan mereka sertifikat hak milik untuk tempat tinggal mereka yang baru, jamin pekerjaan mereka sebelum mereka dipindahkan dalam proses pembangunan itu, jamin kehidupan mereka, pekerjaan mereka juga dipastikan setelah kita tetap juga memiliki pekerjaan yang layak dan lain sebagainya sebagainya. Baru kemudian mereka itu dipindahkan. Namun kan faktanya tidak seperti itu, Bu Anggi. Oleh sebab itu, saya kemudian berpikir ini kita lebihnya berpihak kepada masyarakat atau kemudian kepada investor begitu. Begitu, Bu Anggi. Baik, Bung Akmal, juga tadi Anda menyerukan untuk proyek Rempang Ekos ini dihentikan saja. Dan saran dari Anda, Bung Akmal, terakhir untuk seluruh pihak, khususnya para pemimpin, ulama, cendekiawan, pengusaha, pengacara, mahasiswa, politik, dan polisi maksud kami, dan militer di Indonesia menyikapi masalah Rempang Eco City yang ada di Pulau Rempang dan Galang, Kepulauan Riau ini, Bung Akmal. Ya, saya berharap ya agar ini dihentikan ya karena sudah jelas kerugiannya bagi masyarakat. Belum lagi kemudian ini akan membebani APBN kita. Sebagaimana yang dimintakan oleh Kepala BPBD Batam itu 1,6 triliun. Namun kalaulah seandainya ini proyek tidak bisa dihentikan, saya punya pendapat atau usul lah ya kepada semua pihak gitu ya, terkait dengan rencana relokasi mereka. Yang pertama, usul saya terkait dengan relokasi itu buat perjanjian tertulis dan juga diabadikan dia di dalam satu bentuk tugu atau monumen atau apakah itu nanti. Tidak cukup saya kira dalam bentuk kertas saja karena kertas bisa dibatalkan oleh kertas yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam klausul perjanjian itu perlu kemudian dicantumkan bahwa masyarakat itu mendapatkan dulu apa yang kemudian dijanjikan terkait dengan relokasi-relokasi mereka ya, biaya kehidupan mereka, pekerjaan mereka, kemudian sertifikat hak milik atas tanah mereka, baru kemudian mereka itu direlokasi. Jadi berikan dulu apa yang diperjanjikan, baru mereka itu dipindahkan. Itu klausul yang perlu dicantumkan dalam perjanjian. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah dalam klausul itu pun perlu dimuat adanya satu permintaan dari masyarakat kampung tua di Rempang tersebut agar kemudian pemerintah ya sebelum mereka direlokasi itu pemerintah menerbitkan terlebih dahulu peraturan dalam bentuk perpres atau apakah itu gitu ya yang menguatkan status kampung tua mereka, yang menguatkan status kampung tua yang ada di seluruh kota Batam. Dengan harapan agar kemudian kejadian seperti yang terjadi di Rempang ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Itu saran saya kalau memang ini tidak bisa
dihentikan ya, tidak bisa dibatalkan proyek ini. Itu Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Akmal untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan saran yang tadi disampaikan oleh Bung Akmal didengar semua pihak, baik tadi cendekiawan, ulama, polisi, hingga militer, apalagi khususnya pejabat di negeri ini. Jazakallah sekali lagi Bung Akmal. Mudah-mudahan Bung Akmal dan keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suharnadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.